Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Indriyanti Yahya dari kelas MN21I. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai ruang lingkup manajemen risiko keuangan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan yang diampu oleh Bapak Dr. Gustian Juanda, SEMM. Yang pertama, pengertian manajemen risiko keuangan. Manajemen risiko keuangan adalah suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai risiko keuangan yang dihadapi oleh perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengurangi atau menghilangkan risiko tersebut, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Risiko keuangan dapat berasal dari berbagai faktor, seperti fluktuasi pasar, perubahan regulasi, dan ketidakpastian ekonomi. Oleh karena itu, manajemen risiko keuangan menjadi sangat penting bagi perusahaan agar dapat mengantisipasi dan mengelola risiko tersebut dengan baik. Selanjutnya, mengapa manajemen risiko keuangan itu penting? Manajemen risiko keuangan sangat penting bagi perusahaan karena dapat membantu mengurangi risiko kerugian finansial yang dapat terjadi akibat fluktuasi pasar atau kesalahan manajemen. Dengan menerapkan manajemen risiko keuangan yang baik, perusahaan dapat meminimalkan dampak negatif dari risiko keuangan dan menjaga kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, manajemen risiko keuangan juga dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih baik. Dengan melakukan evaluasi risiko secara cermat, perusahaan dapat menentukan investasi yang tepat dan menghindari investasi yang beresiko tinggi. Hal ini dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Selanjutnya, jenis-jenis manajemen risiko keuangan. Yang pertama, risiko pasar, yaitu risiko yang berkaitan dengan fluktuasi harga pasar dan dapat mempengaruhi nilai investasi perusahaan. Yang kedua, risiko kredit, yaitu risiko yang berkaitan dengan kemampuan pihak lain untuk membayar utang kepada perusahaan. Yang ketiga, risiko likuiditas, yaitu risiko yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial pada saat jatuh tempo. Yang keempat, risiko operasional, yaitu risiko yang berkaitan dengan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan manusia, sistem, atau proses. Dan yang kelima, risiko hukum, yaitu risiko yang timbul akibat adanya ketidaksesuaian terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, strategi dan manfaat manajemen risiko keuangan. Strategi. Yang pertama, diversifikasi investasi. Strategi ini melibatkan penyebaran dana atau investasi ke dalam berbagai aset atau instrumen keuangan yang berbeda. Dengan diversifikasi, risiko dapat dikurangi karena kerugian dalam satu aset dapat dikompensasi oleh kinerja positif dari aset lainnya. Yang kedua, lindung nilai atau hedging. Strategi ini melibatkan penggunaan derivatif atau instrumen keuangan lainnya untuk melindungi nilai aset dari perubahan harga atau fluktuasi pasar yang tidak diinginkan. Yang ketiga, pengelolaan likuiditas. Strategi ini melibatkan pengelolaan arus kas dan likuiditas perusahaan untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan yang ada. 4. Evaluasi kredit. Strategi ini melibatkan penilaian kredit terhadap pihak ketiga yang berhubungan dengan perusahaan. Hal ini melibatkan analisis kredit yang cermat untuk memastikan bahwa risiko kredit dapat dikurangi dan pembayaran yang tepat waktu dapat dipastikan. Yang kelima, asuransi.
Strategi ini melibatkan transfer risiko ke pihak ketiga melalui pembelian polis asuransi. Dengan asuransi yang tepat, kerugian yang disebabkan oleh risiko tertentu dapat dikurangi atau dikompensasi. Kemudian, manfaat. Yang pertama, perusahaan dapat mengurangi kemungkinan kerugian finansial akibat risiko yang tidak terduga. Hal ini akan memberikan rasa aman dan stabilitas bagi perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor dan kreditur. Investor dan kreditur cenderung lebih percaya pada perusahaan yang memiliki manajemen risiko keuangan yang kuat dan dapat mengelola risiko dengan baik. Yang ketiga, membantu perusahaan dalam merencanakan kegiatan bisnis jangka panjang dan mengurangi ketidakpastian. Dengan mengetahui risiko keuangan yang mungkin dihadapi, perusahaan dapat merencanakan strategi bisnis yang lebih efektif dan berkelanjutan. Yang terakhir, kesimpulan. Manajemen risiko keuangan adalah suatu pendekatan sistematis yang melibatkan identifikasi, evaluasi, pengendalian, dan pemantauan risiko-risiko keuangan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Manajemen risiko keuangan sangat penting bagi perusahaan untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Dengan menerapkan strategi yang tepat, perusahaan dapat mengurangi risiko keuangan dan memaksimalkan potensi keuntungan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.